Pemirsa JITV, senang sekali kita berjumpa lagi di acara Sarasehan, perbincangan seputar Jogja. Bersama saya, Eren Ersantikasari selaku pembawa acara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan program cek kesehatan gratis, hadiah spesial dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian, sudah hadir bersama kita narasumber Ibu Dr. Gigi Pembayun Setianing Astuti MKes. Beliau merupakan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eren. Salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan ya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah ya di bulan Ramadan yang baik ini untuk kita semua yang sedang beribadah. Ya amin ya rabbal alamin. Puasa lancar ya Bu Nje? Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi walaupun kita sedang berpuasa, kita harus tetap sehat, bugar dan produktif tentunya. Ibu, ngomong-ngomong terkait dengan kesehatan, beberapa pekan yang lalu Kementerian Kesehatan telah meluncurkan program cek kesehatan gratis. Dan tentunya program tersebut sudah dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta. Bisa diceritakan tidak Bu, apa itu sebetulnya program cek kesehatan gratis dan mengapa pemerintah memberikan hadiah spesial kepada masyarakat berupa cek kesehatan gratis? Terima kasih Mbak Eren. Ya Bapak Ibu pemirsa JITV, jadi cek kesehatan gratis yang saat ini sedang berlangsung dan di DIY sudah dimulai sejak 11 Februari sebenarnya sudah siap dilaksanakan di seluruh puskesmas di daerah istimewa Yogyakarta. Ada 121 puskesmas ya Bapak Ibu di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ini adalah satu program dari pemerintah yang ingin sekali melihat apakah gitu ya masyarakat di Indonesia khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ini itu kondisinya seperti apa, kondisi kesehatannya, sehingga pemeriksaan ini sebenarnya sangat dibutuhkan dan kita juga menghimbau untuk masyarakat ikut datang gitu ya ke pemeriksaan kesehatan gratis ini. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa pemeriksaan kesehatan gratis di Indonesia, tapi kita bicara tentang DIY ya Mbak Eren ya. Kenapa? Karena di DIY ini sebenarnya agak cukup ya kondisi kesehatan masyarakat di DIY boleh saya matur ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu angka kesehatan untuk misalnya anemia pada remaja putri cukup tinggi Bapak Ibu, 23%. Kemudian angka stunting kita tahu masih ada di posisi 18% ya. Terus seterusnya ada, nah ini biasanya kalau untuk masyarakat usia dewasa dan lansia itu yang jadi tanda petik momok gitu ya Mbak Eren, itu adalah hipertensi dan DM. Nah, di hipertensi di daerah istimewa Yogyakarta itu cukup tinggi, 13%. Kemudian untuk DM sendiri ada kurang lebih 3%. Nah, Bapak Ibu, ini adalah data yang didapat pada saat masyarakat itu memeriksakan dirinya ke puskesmas atau ke sarana pelayanan kesehatan. Nah, yang belum memeriksa kesehatan belum terdata nih Mbak Eren gitu ya. Nah kita berharap bahwa kalau semua masyarakat DIY itu datang memeriksakan kesehatannya pada saatnya gitu ya, kita akan bisa lihat petanya gitu. Oh ternyata di kecamatan ini, di kelurahan ini, di kabupaten ini kondisi kesehatan masyarakat itu seperti misalnya, oh ternyata banyak DM-nya, maka teman-teman nanti di puskesmas dan kami yang di bidang kesehatan itu akan memberikan intervensi yang berbeda. Nah jadi intinya adalah supaya kita mendapatkan data kesehatan masyarakat. Ya. Wah tentunya ini menjadi kabar yang membahagiakan ya Bu ya untuk masyarakat Indonesia khususnya warga Jogja terkait adanya program cek kesehatan gratis ini. Lalu Ibu bisa diceritakan tidak sebetulnya tujuan dan maksud dari program cek kesehatan gratis itu sendiri untuk apa Bu?
Ya, Mbak Eren dan Bapak Ibu, kenapa sih harus ada cek kesehatan gratis ini ya? Apalagi supaya gampang diingatnya itu pada saat hari ulang tahun, gitu kan? Kita semua pasti akan ingat hari ulang tahunnya ya. Nah, sebenarnya yang pertama adalah kita menginginkan bahwa beban penyakit di masyarakat itu menurun, gitu ya. Tidak lagi seperti tadi yang saya sampaikan di depan. Kalau keluarga itu atau seseorang sudah memiliki penyakit kronis, itu yang susah nggak cuma sendiri, tapi keluarga ikut susah. Kemudian lagi kalau kita sakit itu ada biaya yang tidak terduga atau biaya yang harus disiapkan. Nah, ini kita ingin bahwa tidak hanya beban penyakit tetapi beban biaya bagi keluarga, bagi yang bersangkutan itu juga tidak terlalu tinggi atau bisa kita tekan, bisa kita turunkan dengan sehat, maka beban biaya itu akan menjadi berkurang. Tapi yang paling penting nih Mbak Eren, supaya kita ini sekarang mulai dengan kebiasaan baru. Jadi cek kesehatan itu tidak hanya pada saat kita sakit. Dan sejatinya sebenarnya kita itu perlu cek kesehatan setahun itu minimal sekali gitu ya, minimal. Lebih bagus lagi kalau setahun 2 kali. Jadi yang saya garis bawahi adalah supaya kita punya kebiasaan yang baru. Cara yang baru bahwa kita pergi ke Fasiankes atau pergi ke puskesmas atau rumah sakit untuk cek supaya kita terus sehat. Gitu. Menarik sekali Ibu. Jadi memang program ini ditujukan agar masyarakat lebih aware ya Bu ya, lebih peduli terhadap kesehatannya diri sendiri karena jika bukan diri kita sendiri siapa lagi yang peduli terhadap kesehatan kita. Baik Ibu. Mungkin ini pemirsa di rumah masih bertanya-tanya Bu, siapa saja Bu sasaran di program cek kesehatan gratis ini Bu? Itu ya, sebenarnya semua masyarakat, mulai dari bayi baru lahir sampai lansia yang bisa hadir ke puskesmas. Jadi seluruh masyarakat DIY, kita bicara tentang Jogja yang istimewa ya Mbak Eren. Jadi semua mulai dari bayi lahir 0 sampai 6, 2 bulan lah ya, 2 bulan sampai dia lansia. Nah kalau kita tadi lihat adalah sebenarnya seluruh dalam siklus kehidupan kita itu memang wajib untuk kita lihat karena masing-masing nanti akan kita periksa gitu. Misalnya untuk bayi ada pemeriksaan tertentu, untuk lansia ada pemeriksaan tertentu. Intinya adalah seluruh masyarakat DIY. Monggo Bapak Ibu gunakan kesempatan baik ini dan kesempatan baik ini akan sangat berharga manakala kita kemudian tahu apa hasil dari pemeriksaan itu. Wah ini cukup menarik sekali. Jadi bayi baru lahir saja Bu itu sudah mendapatkan kado spesial ya Bu ya dari pemerintah berupa cek kesehatan gratis ini. Kemudian Bu, ini tagline-nya saja kan cek kesehatan gratis nih Bu. Mungkin penasaran nih kok gratis? Apa saja nih Bu pelayanan yang diberikan Bu di situ Bu? Gitu ya. Gratis ini sebenarnya adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah gitu ya, bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Maka tadi gratis, ayo toh datang, gak usah bayar kok kan gitu ya, pergunakan kesempatan ini. Nah tadi Mbak Eren tanya tuh pemeriksaannya apa aja. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa di setiap periode umur atau periode kehidupan itu memang masing-masing ada jenis pemeriksaannya. Contoh untuk bayi baru lahir kita akan lakukan pemeriksaan tentang hormon tiroidnya. Kenapa toh perlu hormon tiroidnya diperiksa? Supaya nanti tumbuh kembang anak ini akan terlihat di awal di hasil screeningnya gitu ya. Apakah dia akan ada kelainan yang akan bisa terjangkit oleh si bayi dengan kondisi-kondisi tertentu. Dan yang tidak kalah penting adalah apakah bayi kemudian memiliki potensi kelainan jantung. Ini kan juga perlu ya, itu untuk yang bayi. Kemudian untuk balita, bagaimana balita bawah 5 tahun ya Bapak Ibu. Jadi kita akan lihat tumbuh kembang anak-anak kita, cucu-cucu kita yang cantik, yang baik. Ini seperti apa kan gitu ya. Kemudian tes inderanya, mata, telinga. Kemudian yang tidak kalah penting adalah penyakit sekarang nih, penyakit darah talasemi ya. Itu juga penting Bapak Ibu. Nah kemudian tadi setelah bayi, balita,
remaja kan. Kalau untuk remaja, anak-anak remaja apa? Itu tadi indera kita ya. Jadi mata, telinga, kemudian dan yang tak kalah penting adalah tentang TB, TBC itu juga perlu ya karena anak-anak mulai sekolah, sedang anak remaja dan yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana anak-anak ini melihat anak-anak ini dilihat tekanan darahnya gitu ya. Kemudian gula darahnya. Jangan lupa Bapak Ibu di DIY sekarang kasus-kasus hipertensi, gula darah atau DM atau apa kalau bahasa awamnya itu kencing manis kencing manis itu ternyata sudah mulai tidak hanya di usia dewasa, di usia remaja pun sudah banyak kasusnya. Dan satu hal yang perlu kita tengarai adalah untuk dewasa juga. Dewasa tadi yang seperti saya sampaikan, hipertensi, kanker, kemudian gula darah, dan khusus untuk catin gitu ya, calon pengantin ada pemeriksaan HIV, spilis gitu. Bukan berarti kemudian kalau ketemu penyakit itu terus nggak boleh nikah. Enggak gitu ya Mbak Eren ya. Tetapi kemudian kita perlu waktu supaya bersih dari HIV-nya atau bisa ditekan agar tidak kemudian menular kepada bayinya dan seterusnya. Nah, jadi lengkap ya Mbak Eren ya. Jadi setiap tahapan kehidupan itu diperiksa sesuai dengan kebutuhannya. Ya, mantap sekali. Jadi memang walaupun gratis ternyata pemeriksaannya cukup lengkap ya Bu, dan disesuaikan dengan kelompok umurnya. Benar Mbak Eren. Nah, ini mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya nih Bu, bagaimana caranya kita mendaftar untuk mendapatkan layanan cek kesehatan gratis tersebut Bu? Iya. Seperti yang diarahkan oleh pemerintah pusat ya Bapak Ibu, dan ini kan data Bapak Ibu nanti akan masuk di dalam satu aplikasi namanya aplikasi Satu Sehat. Nah, aplikasi Satu Sehat ini bisa di-download dari gadget Bapak Ibu sekalian. Jadi harus mendaftarnya lewat itu dulu Mbak Eren, pakai aplikasi Satu Sehat. Atau nanti bisa pakai WhatsApp gitu ya. Ada nomor WhatsApp tertentu gitu nanti ada nomornya. Atau kalau nggak punya biasanya yang Bapak Ibu yang sudah cukup lansia nggak kagungan aplikasi itu, monggo tindak ke puskesmas, nanti dibantu oleh teman-teman di puskesmas untuk mendaftar itu ya. Jadi nanti mendaftar dulu, kemudian nanti ada feedbacknya muncul kapan Bapak Ibu bisa hadir ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan itu. Baik, berarti cukup banyak sekali cara mendaftarnya, mulai dari mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile di App Store maupun Play Store. Kalau masih ada kendala bisa melakukan pendaftaran melalui WhatsApp chatbooknya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dan bagi warga Jogja yang saat ini tidak punya HP atau HP-nya sedang rusak, tidak usah galau, tidak usah risau karena tetap bisa mendapatkan layanan cek kesehatan gratis dengan datang langsung ke puskesmas terdekat. Baik Ibu, lalu ini Ibu ingin ditanyakan lagi Bu, di mana saja Bu kita bisa mendapatkan layanan cek kesehatan gratis dan apakah hasilnya itu kita bisa lihat Bu, kita bisa tahu Bu? Iya, sementara ini memang baru bisa di puskesmas ya Mbak Eren. Nah teman-teman tadi yang saya sampaikan, sebenarnya ada 121 puskesmas di DIY khususnya di masing-masing kabupaten kota itu sudah siap untuk membantu Bapak Ibu memeriksakan dirinya. Nah kemudian dari 121 puskesmas nanti ke depan akan dikembangkan di klinik-klinik swasta atau mungkin di rumah sakit yang memang kita anggap dan kita sudah ditunjuk oleh pemerintah lah, intinya begitu ya Mbak Eren. Dan hasilnya tentu saja akan juga dengan mudah nanti Bapak Ibu masyarakat itu bisa menerimanya melalui tadi aplikasi tadi ya. Kalau sudah masuk pakai aplikasi Satu Sehat tadi, kemudian nanti akan di-feedbackkan kembali hasilnya. Oh iya, ada satu yang saya lupa nih Mbak Eren. Jadi masyarakat kan kemudian sudah ada nih info, oh ya yang datang ke puskesmas itu adalah mereka yang memiliki BPJS, yang nggak memiliki boleh nggak Bu gitu ya? Boleh saja semua, baik yang memiliki atau tidak memiliki BPJS. Namun gitu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang tindak ke puskesmas sehat semua. Tapi manakala kemudian ditemukan satu kondisi yang harus dirujuk atau harus diperiksa ke Fasiankes yang lebih tinggi, maka itu
Nah, kalau sudah punya BPJS kan Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya lagi karena sekali. sudah pegang itu tadi ya, gitu Mbak Eren. Baik, jadi memang berarti layanan cek kesehatan gratis ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat ya Bu ya, dan hasilnya nanti akan bisa kita lihat di aplikasi yang sudah kita unduh dan juga akan terkirim ke nomor WhatsApp yang telah didaftarkan. Iya, betul. Dan buat warga Jogja yang belum memiliki asuransi kesehatan memang tetap mendapatkan layanan, akan tetapi nanti jika diperlukan suatu rujukan atau terapi lebih lanjut, itu nanti masih ada pembiayaan lanjutannya jika belum memiliki asuransi. Maka diharapkan pemerintah menghimbau untuk setiap warga Indonesia memiliki asuransi kesehatan. Nah, baik Ibu. Kemudian Ibu, apa nih harapan Ibu terkait adanya program cek kesehatan gratis ini khususnya di daerah istimewa Yogyakarta? Iya, tentu saja harapan kami kesempatan ini bisa dipergunakan dengan baik oleh seluruh warga, seluruh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu yang mengalami kendala untuk mengakses cek kesehatan gratis ini bisa dibantu oleh tadi puskesmas. Kami juga nyuwun pada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Panewu, Pak RT, Pak RW untuk menghimbau masyarakatnya. Kemudian kalau tidak bisa berkelompok juga tuh Mbak Eren, lewat misalnya Dasa Wisma gitu ya, bareng-bareng didata kemudian didaftarkan ke puskesmas, atau lewat organisasi misalnya teman-teman pramuka, teman-teman yang lainnya yang dalam satu komunitas, bisa juga asalkan dalam satu wilayah gitu ya. Ya jadi harapan kami itu bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat DIY. Waktunya cukup panjang kan gitu ya, waktunya cukup panjang, tetapi secepatnya itu jauh lebih baik karena kemudian kita akan melihat hasilnya dan kita akan bisa kemudian segera membenahi diri gitu ya untuk menjadi lebih sehat, mestinya begitu ya Pak Eren. Wah, semoga program ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan bisa meningkatkan status derajat kesehatan masyarakat. Nah, sebelum kita sudahi Bu sesi bincang-bincang kita hari ini, Derek mohon ada closing statement Bu untuk program cek kesehatan gratis ini. Gitu ya Mbak Eren. Baik, Bapak Ibu, kami selalu mendoakan Bapak Ibu sehat semua gitu ya. Tapi dengan adanya kesempatan ini adalah satu hal yang bisa kita pergunakan untuk memastikan diri kita bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil lab kita itu memang benar-benar sehat ya. Tidak usah galau, tidak usah risau kalau ditemukan suatu kelainan atau suatu hal yang potensi untuk menjadi satu penyakit. Justru dengan di tahap awal dengan hasil screening kita akan bisa lebih besar lagi mengurangi kecacatan atau pada hasil yang akhir atau meninggal karena penyakit. Oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau Bapak Ibu monggo segera memanfaatkan kesempatan cek kesehatan gratis. Dan yang terakhir Bapak Ibu dari teman-teman kesehatan itu sekali lagi mengharapkan bahwa hidup Bapak Ibu lebih sehat karena insya Allah dengan sehat kita itu akan bisa dengan optimis menyongsong masa depan yang baik. Indonesia emasnya 2045 tinggal sebentar lagi dan sesungguhnya kesehatan itu adalah investasi. Gitu kan ya Mbak Eren? Jadi sehat hari ini, kuat masa depan. Waduh, mantap sekali ya. Bu. Terima kasih sekali untuk closing statementnya. Dan semoga program ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih untuk perkenan waktunya Bu karena telah berkenan memberikan informasi yang sangat banyak sekali terkait dengan program cek kesehatan gratis. Terima kasih juga Mbak Eren. Terima kasih JITV. Nah, warga Jogja tunggu apa lagi? Segera manfaatkan layanan cek kesehatan gratis, kado spesial dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Usai sudah bincang-bincang kita hari ini, saya Eren Ersantika beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.